Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah pada pertemuan ke-14 ini kita akan membahas tentang tabel pelunasan anuitas ya. Jadi untuk adik-adik semua saya sarankan sebelum mempelajari tabel pelunasan anuitas silahkan terlebih dahulu memahami bagaimana cara membulatkan anuitas ya, nilai anuitas. Jadi kemarin di video sebelumnya itu saya sudah menjelaskan tentang pembulatan anuitas ya. Oke, baiklah. Jadi untuk tabel pelunasan anuitas untuk memberikan gambaran bagi peminjam terhadap rencana pelunasannya, biasanya digunakan tabel pelunasan anuitas dan biasanya anuitas yang dicantumkan dalam tabel itu merupakan anuitas pembulatan ya. Nah, jadi makanya saya sarankan buat adik-adik silakan mempelajari video yang membahas tentang anuitas pembulatan ya. Oke, jadi contohnya suatu pinjaman 10 juta itu akan dilunasi dengan anuitas tahunan dengan suku bunga 12% per tahun selama 8 tahun. Jika pembayaran anuitas dibulatkan ke atas dalam ratusan ribu, tentukan besarnya nilai anuitas sebelum dan sesudah dibulatkan. Kemudian tabel rencana pelunasan anuitas, kemudian pembayaran anuitas terakhir ya. Oke. Nah, sekarang kita akan untuk menentukan nilai anuitas, kemudian menentukan besarnya bunga ya. Itu kita akan mencoba menggunakan Microsoft Excel. Jadi saya sarankan buat adik-adik silahkan siapkan laptopnya, kemudian buka Microsoft Excel-nya. Kita akan praktek menggunakan Microsoft Excel. Kenapa? Karena dengan menggunakan Microsoft Excel itu akan memudahkan kita dalam mencari nilainya ya. Jadi sebenarnya untuk anuitas itu dengan memasukkan rumusnya yang manual itu kita bisa mencari menggunakan Microsoft Excel ya. Ya, coba diperhatikan. Ya, jadi di sini saya membuat tabel seperti ini. Ada tahun ke, karena di sini N-nya 8 maka 8 baris, kemudian pinjaman awal tahun, kemudian anuitas, kemudian bunga, angsuran, sisa pinjaman akhir tahun. Ya, jadi di sini saya diketahui pinjaman itu 10 juta, jadi saya sarankan diketik memang di Excel untuk nilainya. Nah, ini untuk tiap komputer itu berbeda-beda ya Dek ya. Jadi ada komputer yang menggunakan koma dalam penulisan 10 juta, ada juga yang menggunakan titik. Jadi tergantung komputernya ya. Nah, kalau di komputer saya ini menggunakan koma ya. Nah, untuk jangka waktu untuk 8,00 dia itu menggunakan titik ya. Kemudian suku bunga itu 0,12. Tadinya 12% per tahun ya untuk sukunya. Nah, sekarang untuk mencari anuitas saya sudah menuliskan format rumusnya yang di Excel di sini ya. Jadi untuk rumus ini sebenarnya sama dengan yang ini. Ya, M dikali P. Jadi untuk kali itu adalah bintang kalau di Microsoft Excel ya. Ya, jadi perhatikan ya. Ini saya zoom ya, ya. Oke, biar lebih kentara lagi. Oke. Nah, itu dalam menulis rumus kita klik anuitas kolom pertama ya. Oke. Kita klik anuitas kolom pertama sama dengan ya. Jadi tanda sama dengan ya. Oke, tanda sama dengan. Kemudian karena di sini M dikali P ya. M dikali P. M-nya adalah pinjaman awal tahun. Ya, kita klik saja langsung, tidak usah diketik. Kemudian tanda kali bintang
ya. Ya, kemudian untuk PP itu adalah suku bunga, ya. Suku bunga tadi adalah letaknya di sini, suku bunga 0,12%, langsung diklik. Kemudian tanda bintang, ya. Kita ikuti format yang ini. Itu buka kurung, kemudian 1, ya, dikurang, ya, buka kurung, ya, 1 dibagi buka kurung 1 dikurang buka kurung 1 dibagi 1 ditambah P itu adalah suku bunga, ya. Kita klik, jangan diketik ya. Ya, saya sarankan jangan diketik. Kemudian tutup kurung, kemudian tekan tombol shift, kemudian angka 6 untuk menulis pangkat, ya. Nah, kemudian pangkat N atau jangka waktu itu 8, kita klik, ya. Kemudian tanda kurung kok jadi kayak gini. Oke. Ya. Nah, kemudian kita klik atau tekan tanda tutup kurung, ya. 1 2 3, ya. Kemudian setelah itu kita enter. Nah, jadi dia dapat anuitasnya 2 juta, ya. Dapat anuitasnya 2.013.028,41 rupiah, ya. Nah, jadi ini nilai anuitasnya. Nah, tadi itu dibulatkan, ya. Nah, ingat kalau anuitas dibulatkan, ya. Ingat anuitas sebelum dibulatkan, di sini saya ketik. Iya. Jadi ini anuitas. Jadi ini nilainya, ya, untuk anuitas. Nah, kita ketikkan di sini. Ya, jadi untuk nilai anuitas itu sama dengan, ya, 2 juta bukan di sini, ya. Oke, kita cari tempat lain. Oke, kita di bawah ini sebelum dibulatkan, ya. Sebelum dibulatkan itu nilainya adalah ini. Oke. Nilainya adalah 2 juta, kita ketik saja langsung. Sebelum dibulatkan nilainya adalah 2.013.028,41 rupiah, ya. Oke. Nah, sekarang setelah dibulatkan, ya. Nah, bagaimana kalau dia setelah dibulatkan? Oke. Nah, bagaimana kalau dia setelah dibulatkan? Setelah dibulatkan. Nah, tadi di soal, kita kembali lagi ke soal. Jika pembayaran anuitas dibulatkan ke atas dalam ratusan ribu, ingat dalam ratusan ribu, berarti kita bulatkan dulu. Nah, oke, kemarin, nah, ini letaknya ratusan ribu ada di 0, ini, ya, 0 yang ini, ya. Nah, jadi, nah, oke. Nah, jadi untuk ratusan ribu ada di 0, berarti, ya, jika saya bulatkan, ingat kalau pembulatan ke atas, berarti itu nilai sebelumnya ditambah 1, berarti 2 juta. Nah, karena di sini 0, maka saya tambah 1, ya, jadi 1, kemudian 0, 2.100.000,00, ya. Jadi setelah dibulatkan itu menjadi 2.100.000. Nah, kita gunakan pembulatan
yang setelah dibulatkan. Oke? Nah, jadi kita sudah dapat nilai anuitasnya tadi adalah Rp2.013.028,41. Nah, setelah kita bulatkan itu menjadi 2.100.000. Nah, ingat untuk memudahkan kita, maka kita menggunakan yang pembulatan ya untuk anuitasnya. Kita menggunakan pembulatan 2.100.000 ya, 2.100.000. Oke. Nah, jadi dia otomatis 2.100.000 ya. Oke. Nah, selama 8 tahun jadi anuitasnya tetap 2.100.000. Oke. Nah, sekarang bunga. Nah, kalau bunga kemarin sudah belajar ya, untuk mencari besar bunga itu adalah pinjaman awal atau modal dikali dengan suku bunga. Oke. Jadi tanda sama dengan, oke, tanda sama dengan, kemudian modal awal, kemudian dikali ya suku bunga ya. Suku bunga mana dia, suku bunganya 0,12%. Oke, jadi dia 1.200.000 ya. Jadi dia otomatis muncul ya, 1.200.000. Jadi besarnya bunga pada tahun pertama ya, ini pada tahun pertama itu adalah 1.200.000. Kemudian untuk mencari angsuran itu adalah anuitas dikurang dengan B ya. B itu adalah bunga ya. Jadi tanda sama dengan, kemudian kita klik kolom anuitas, kemudian kita klik kurang, kemudian B ya, kemudian enter. Jadi dia 900 ya. Oke. Nah, untuk mencari sisa pinjaman ya. Nah, gimana tuh caranya mencari sisa pinjaman? Oke. Nah, jadi kalau sisa pinjaman itu kita modal dikurangi dengan angsuran ya. Oke, jadi ini dia untuk mencari sisa pinjaman, modal dikurangi angsuran. Jadi tanda sama dengan ya. Jadi setiap menulis rumus itu diawali dengan tanda sama dengan. Angsuran, modal dulu ya. Ya, kita klik kolom modal, kemudian dikurangi angsuran ya. Berarti sisa pinjamannya adalah Rp9.100.000. Oke, di tahun pertama. Oke. Nah, di tahun pertama. Jadi untuk angsuran tahun pertama adalah 900, kemudian ditambah bunganya 1.200 ya, maka menghasilkan anuitas 2.100.000. Nah, sisa pinjaman akhir tahun itu adalah 9.100.000. Nah, ingat sisa pinjaman ini belum termasuk bunga ya. Oke. Nah, jadi yang diangsur adalah 9 juta. Nah, ini kalau misalkan kita belum bayar bunga ya. Oke. Nah, selanjutnya kita akan mencari pinjaman pada tahun kedua ya. Nah, kita akan mencari bunga pada tahun kedua ya. Nah, berarti untuk ya, kita lihat kembali dulu yang ini ya. Jadi pinjaman awal tahun itu menjadi 9.100.000 ya. Jadi kita menulis kembali. Jadi untuk sisa saldo pada tahun kedua itu adalah 9.100.000. Oke, 9.100.000, 9 juta. Oke, 9.100.000 ya. Oke, 9.100.000. Oke. Nah, jadi dari mana 9.100.000? Ini kan sisa pinjaman akhir tahun.
Nah, berarti menjadi modal di awal tahun, ya kan? Nah, sekarang bunganya, kita cari bunganya, tanda sama dengan, nah, ingat bunga itu adalah pinjaman dikali dengan suku bunganya, ya. Nah, jadi oke. Oke, ya. Jadi 1.092.000. Kemudian angsuran itu adalah anuitas, ya, dikurang dengan bunga. Ya, jadi angsurannya. Oke, berapa ini? 1.008.000, ya. Berarti untuk sisa pinjamannya adalah modal, ya, modal tahun kedua dikurangi dengan angsuran, ya. Jadi berapa sisa pinjamannya adalah 8 juta. Oke. Ya. Nah, untuk sisa pinjaman akhir tahun itu menjadi modal pada awal tahun ketiga, ya, yaitu 8.092.000, ya. Oke. Kalau dia tidak berubah menjadi koma, maka klik ini tanda di sini yang di atas, ya. Oke, dia menjadi seperti ini. Nah, sekarang kita mencari besarnya bunga. Itu adalah modal, ya. Kemudian dikali dengan suku bunganya 0,2%, 12, ya. Oke. Kita ulang. Ya. Untuk suku bunga P itu adalah 0,12%. Kenapa error ini? Iya. Oke, kita ulang sekali lagi. Jadi untuk besarnya bunga 971 pada tahun ketiga, ya. Kemudian tanda sama dengan, ya, untuk angsuran itu adalah anuitas, ya, dikurang dengan bunga. Oke, jadi angsurannya pada tahun ketiga itu adalah 1.128.960. Jadi sisa pinjaman itu adalah modal, kemudian dikurangi dengan angsuran, ya. Nah, jadi sisa pinjaman pada tahun ketiga itu adalah 6.963.040. Jadi di sini gunanya untuk tabel ini adalah untuk mengetahui besarnya angsuran per tahun. Jadi ini besarnya angsurannya 900.000, sedangkan bunganya 1.200.000, ya. Jadi kalau misalkan kalian hanya membayar angsurannya, tidak bunganya, berarti nanti akan kita total berapa bunganya, ya, seperti itu. Nah, kalau misalkan cuman bunganya saja yang kalian bayar, tidak angsurannya, maka sisa pinjamannya akan tetap, ya. Jadi disarankan untuk membayar angsurannya, ya. Angsurannya itu diusahakan diutamakan, ya. Kemudian bunganya 1.200.000, jadi total keseluruhan untuk per tahunnya 2.100.000, ya. Oke, jadi anuitasnya, ya. Jadi kalau untuk sistem anuitasnya seperti ini, ya. Oke, nah sekarang kita selanjutnya pada tahun keempat, ya. Jadi sisa pinjaman akhir tahun itu menjadi pinjaman atau saldo pada awal tahun keempat, yaitu 6,963.040, ya. Oke, ini kan tidak berubah, ya. Nah, sekarang kita klik di atas, dia berubah. Kemudian dengan cara yang sama, ya, M dikali suku bunganya, ya. Oke. Aduh, salah lagi, ya. Jadi M kemudian dikali
0,12 ya. Ini. Oke. Nah, jadi dia besarnya bunga pada tahun keempat itu adalah 835.564,80 rupiah. Nah, kemudian untuk angsurannya itu adalah anuitas dikurangi bunga ya. Oke, jadi angsurannya adalah 1.200.000 ya. Nah, jadi sisa pinjaman itu adalah besarnya modal ya dikurangi dengan angsuran ya. Oke. Nah, jadi besarnya modal dikurang angsuran adalah 5.698.604,80 rupiah. Sampai seterusnya ya, seperti itu. Nah, sampai di bawah ya, sampai pada tahun ke-8. Oke. Nah, kita lanjut ke sini. Nah, ini dia ya. Jadi untuk tabel yang ini sama ya. Cuman saya tidak teruskan, silahkan kalian teruskan. Oke, kita lihat dulu. Nah, jadi untuk nilainya sama. Oke. Nih. Oke. Nah, jadi jadi untuk oke. Jadi misalkan ini 84 ya. Angsuran keempat. Nah, ini sama ya. 835 1 juta. Nah, sama ya. Nah, jadi dengan menggunakan Microsoft Excel ternyata kita juga bisa mencari dengan cara Microsoft Excel. Nah, ini tadi dengan cara manual yang seperti yang kalian kerjakan pada pekan kemarin ya. Nah, sama ya untuk anuitasnya sebelum dibulatkan ke atas itu menjadi 2.013.028,41 rupiah. Setelah kita bulatkan itu hasilnya 2.100.000 ya. Oke, nah yang kita gunakan di sini adalah anuitas yang telah dibulatkan ya. Oke, nah dengan cara yang sama ya. Oke, hingga akhirnya di sini pada tahun ke-8 sisa pinjaman akhir tahun itu adalah 0 ya. Oke. Nah, sekarang keterangan awal tahun kedua sisa pinjaman akhir tahun ke-1 ya. Pinjaman awal tahun kedua itu sama dengan besarnya. Oke, mana pinjaman awal tahun kedua ya 9.100.000 sama dengan besarnya sisa pinjaman akhir tahun ke-1 ya. Ini ya. Ini dengan ini sama. Nah, dan seterusnya. Oke. Nah, bunga ditambah angsuran masing-masing kelas itu sama dengan anuitas hasil pembulatan. Kecuali pada baris terakhir baris ke-8. Nah, kecuali pada baris terakhir baris ke-8. Nah, bunga dan angsuran itu jadi untuk kenapa baris ke-8? Bunga ditambah angsuran masing-masing kelas itu sama dengan anuitas hasil pembulatan ya. Jadi untuk baris ke-8 ini ya. Jadi untuk baris ke-8 ya, untuk tahun ke-8 itu ya kita mencari bunganya, besarnya bunga itu adalah modal ya dikali dengan besarnya bunga adalah modal dikali dengan suku bunga 0,12% ya. Jadi besarnya bunga itu adalah 110.386,73 rupiah. Nah, bedanya dengan ini ya, kita mencari terlebih dahulu ya, kita mencari terlebih dahulu angsurannya ya. Jadi di sini untuk anuitasnya kita tidak menggunakan anuitas yang sama dengan yang di atas ya, karena yang di atas itu adalah pembulatan. Nah, sedangkan untuk angsurannya ya, untuk pinjaman awal tahun itu karena ini adalah tahun terakhir berarti untuk angsurannya harus sama ya. Jadi pinjaman awal tahun itu sama dengan angsuran ya.
di sini. Oke. Nah, berarti apa? Jadi untuk anuitas terakhir ya. Oke, untuk anuitas terakhir ya. Jadi untuk anuitas terakhir di sini adalah bunga ditambah dengan angsuran ya. Nah, jadi sisa pinjaman di sini adalah 0. Oke. Jadi sama dengan bunga ditambah dengan besarnya angsuran. Oke, jadi sisa pinjaman terakhir adalah anuitas terakhir adalah 1.030.276,17 rupiah. Ya, jadi ini adalah tabel untuk tahun ke-8 ya. Nah, seperti itu. Nah, ya. Oke, jadi nah, coba kita lihat dulu untuk tabel yang ini. Ya. Jadi di sini untuk angsuran terakhir ya, di sini ada keterangan tabel. Angsuran terakhir itu sama dengan pinjaman awal tahun terakhir. Ya. Angsuran terakhir itu sama dengan pinjaman awal tahun terakhir. Ini angsuran terakhir ya, sama dengan pinjaman awal tahun terakhir. Jadi ini pinjaman awal tahun terakhir dan ini angsuran terakhir ya. Oke, seperti itu. Nah, sekarang pembayaran anuitas terakhir itu adalah besarnya bunga ditambah dengan angsuran itu adalah 1.030.276,17 rupiah. Seperti itu ya. Jadi untuk membuat tabel anuitas. Oke, jika dibulatkan ke atas ya. Oke. Nah, coba latihannya. Silakan dicoba untuk pinjaman 15 juta dengan waktu 8 tahun dan anuitas dibulatkan ke bawah dalam puluhan ribu. Ingat, ini dalam puluhan ribu dengan suku bunga 15% per tahun. Silakan dibuatkan tabelnya ya. Tabel ya. Oke, jadi ini adalah latihannya. Oke, terima kasih buat adik-adik. Jika masih ada yang belum paham, silakan bertanya via Google Classroom atau ke WhatsApp. Ya, oke, cukup. Semoga bisa dipahami dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.